Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Di sini kita akan bahas pencak silat untuk kelas 10 untuk IPA dan IPS. Langsung aja. Pencak silat dalam Kamus Bahasa Indonesia merupakan permainan atau keahlian dalam mempertahankan diri dengan kepandaian menangkis, menyerang, dan membela diri. Menurut ahli sejarah, pencak silat pertama kali ditemukan di Riau pada zaman Kerajaan Sriwijaya di abad ke-7. Kemudian menyebar ke Semenanjung Malaka dan Pulau Jawa. Lalu pada abad ke-16, Kerajaan Majapahit memanfaatkan pencak silat sebagai ilmu perang untuk memperluas wilayahnya. Pengurus PSN ISMD Pencak Silat Nasional Ikatan Seni Membela Diri. Itu namanya yang dulu. Putra Setia didirikan sejak tahun 80-an oleh Al-Habib Haji Mukhtar Hasfullah. Nama Putra Setia diusulkan oleh Bapak Daeng selaku pengurus IPSI yang bermakna yaitu 1. Setia kepada Allah dengan ibadah. 2. Setia dengan bakti kepada orang tua. 3. Setia kepada negara dan masyarakat yang baik. Kemudian masuk IPSI ya, Ikatan Pencak Silat Indonesia dan diresmikan tanggal 28 Oktober 1988. Ya, PSN ISMD Putra Setia memiliki beberapa cabang di Indonesia, yaitu di Jakarta Barat, Bekasi, Jatinegara, Indramayu, dan lain-lain. Teknik-teknik dalam pencak silat, ya, teknik dasar dalam pencak silat itu ada banyak. Yang pertama itu kuda-kuda. Posisi kuda-kuda itu posisi kaki, ya, posisi kaki kuda-kuda. Ya. Yang kedua sikap pasang, ya. Pasang itu bisa dari tangan, bisa dari kaki juga. Yang ketiga gerak langkah, itu gerakan kaki. Yang keempat jurus. Untuk teknik dasar yang kedua adalah teknik serang. Ya, teknik serang itu meliputi pukulan itu pakai tangan, tendangan pakai kaki, tangkisan bisa pakai tangan, bisa pakai kaki, bantingan itu keseluruhan yang dipakai, tangan sama kaki dipakai. Tingkatan dalam pencak silat yang pertama pemula, ya. Pemula itu mempelajari semua tahap dasar, ya, tahap dari cara menangkis, ya, cara menyerang, terus cara bantingan juga. Itu dipelajari semua dari dasarnya. Yang kedua, menengah. Difokuskan pada semua gerakan dasar, pemahaman variasi, dan bakat pencak silat mulai terlihat, ya. Difokuskan pada semua gerakan dasar. Nah, gerakannya dipertegas, ya. Contoh kalau tangkisan, ya tangkisannya yang tegas, ya. Gerakannya yang tegas, bukan lemah gemulai, ya. Ini teknik bela diri pencak silat itu harus tegas. Yang ketiga, pelatih. Hasil dari kemampuan yang matang berdasarkan pengalaman di tahap pemula dan menengah, ya. Apabila sudah mumpuni atau udah menguasai semua teknik dasar dan teknik variasinya, bisa menjadi pelatih nanti. Yang keempat, pendekar. Pesilat yang diakui oleh para
sesepuh perguruan. Mereka akan mewarisi ilmu-ilmu rahasia tingkat tinggi, ya. Pencak silat yang telah diakui oleh para sesepuh perguruan. Nah, itu bisa disebut sebagai pendekar, ya. Kalau di Indonesia sekarang banyak untuk pencak silat, ya. Kalau di MA Islam itu ada ekstranya, ya. Tapak suci ada. Nah, itu salah satu cabang pencak silat juga. Ada yang PSHT, ada yang Pagar Nusa, ada yang Kerasakti, ya. Itu kalau sudah diakui guru sesepuhnya, dia bisa diakui menjadi pendekar. Ciri-ciri pencak silat, ya. Ciri secara umum, satu, mempergunakan seluruh bagian tubuh dan anggota badan sebagai alat penyerangan dan pembelaan diri, ya, untuk alat membela diri. Yang kedua, dapat dilakukan dengan atau tanpa alat, ya, tangan kosong berarti, ya. Yang ketiga, pencak silat tidak memerlukan senjata tertentu, tetapi benda apapun dapat dijadikan sebagai senjata, ya. Secara khusus, pencak silat bercirikan satu, ya, sikap tenang, lemas, santai, lemas itu santai, dan waspada. Yang kedua, tidak hanya mengandalkan kekuatan atau tenaga, tetapi menggunakan kelentukan, kelincahan, kecepatan, dan ketepatan. Nah, kalau ini harus perlu ada program latihannya, harus latihan secara rutin, ya. Kelentukan, kelincahan, kecepatan, ketepatan biar terkoordinasi dengan baik. Yang ketiga, lebih memperhatikan posisi dan perubahan pemindahan berat badan. Nah, contoh, kalau mukul titik beratnya dikasihkan ke tangan semua, ya. Pukulannya biar keras. Tendang pun sama, ya. Titik beratnya kasihkan ke alat yang buat mukul. 4. Manfaatkan serangan atau tenaga lawan, ya. Memanfaatkan serangan atau tenaga lawan, ya, buat mencari kelemahannya, ya, mencari celahnya, ya, mengeluarkan tenaga seefisien mungkin. Ya, yang terakhir, ya, ini senjata-senjata yang digunakan dalam pencak silat, ya, mungkin yang familiar. Mungkin kamu jarang melihatnya, tapi pencak silat tidak hanya bisa bertarung dengan tangan kosong, karena di seni olahraga bela diri ini juga diajarkan cara menggunakan berbagai macam senjata, ya. Beberapa contohnya seperti galah, ya. Galah itu tongkat, ya, bisa dari bambu, kayu, atau baja atau baja ringan tuh, ya. Yang kedua, keris. Nah, senjata tikam dengan bentuk pisau kecil, memiliki bilah bergelombang, dibuat dengan cara melipat berbagai macam logam bersama-sama lalu dicuci menggunakan asam, ya. Itu keris. Yang selanjutnya rencong. Nah, rencong itu belati Aceh berbentuk sedikit melengkung, ya. Ukurannya enggak terlalu besar. Nah, trisula, senjata dengan cabang 3 atau 3 sula dengan 3 mata pedang. Nah. Terus gada, senjata tumpul yang dibuat menggunakan baja, itu seperti palu, ya, tapi agak besar. Sabit atau celurit. Nah, sabit yang biasa dipakai dalam memanen tanaman. Celurit juga bisa.
cindai, kain yang digunakan untuk sarung atau dibungkus untuk kepala gigi. Ya, biasanya perempuan tradisional menggunakan kain yang bisa diubah jadi cindai untuk menutupi kepala mereka. Ya, jumlah jurus dan kategori pertandingan. Ya, dalam pencak silat membedakan antara kategori tunggal, ganda, dan regu pada jumlah pesertanya. Sementara itu, di dalam jurus tunggal, jurus baku itu ada beberapa jurus ya. Sebelum masuk itu, dalam kategori tunggal ya, dalam kategori tunggal itu pertandingannya dia sendiri ya. Itu duel 1 lawan 1. Nah, kalau ganda, nah itu seni bela dirinya yang dinilai sama regu ya, kekompakan gerakannya, gerakan baku, jurus ipsi ya. Nah, ini jurus baku ipsi terdiri dari 14 jurus ya. Yang pertama itu jurus tangan kosong, itu ada 7. Nah, yang pakai senjata itu ada 7 juga. Yang 3 itu pakai golok ya. Yang 4 pakai toya atau tongkat. Dengan waktu penampilan maksimal 3 menit ya. Kalau dalam kejuaraan yang dinilai gerakannya sama waktunya pas selesai 3 menit. Nggak boleh lebih. Kalau dimaksimalkan kurangnya sedikit ya. Kalau pas itu lebih baik lagi. Ya. Untuk sarprasnya, nah ini untuk lapangan pencak silat. Arena pertandingan pencak silat dapat dideskripsikan sebagai berikut. Ya. Nih. Yang pertama, berbentuk persegi dengan luas total 10 meter persegi, berarti 10 meter kali 10 meter. Yang kedua, terdiri dari 2 area, yaitu area bertanding ya, itu diameternya 8 di bagian dalam, dan area pengaman 1 meter mengelilingi bagian luar area pertandingan. Biasanya dibedakan dengan perbedaan warna. Nah, matrasnya nanti warnanya beda. Ya, yang 3, terdapat 2 lingkaran. Lingkaran 1 berdiameter 3 meter digunakan sebagai jarak sikap pasang atau sikap memulai suatu pertandingan ya. Dan lingkaran kedua berdiameter 8 meter digunakan sebagai batas arena bertanding ya. Yang keempat, di 2 sudut-sudut yang berjauhan biasanya 1 puzzle matras berwarna merah dan 1 puzzle matras di sudut lainnya berwarna biru. Nah, ini contohnya. Ya. Untuk yang diameter 3 meter tadi, yang di dalam ini, ya, yang di dalam diperhatikan dalam, nah, itu buat area pasang. Nah, atlet yang mau bertanding itu masuk di situ semua sama referee, ya, sama wasitnya. Nah, untuk area bertandingnya itu di diameter 8, nah lingkaran itu, ya. Untuk kotak-kotak kecil yang di luar, nah itu referee juga ya. Referee dia memakai bendera merah atau biru. Nah, nanti siapa yang dapat poin, nah, referee nanti mengangkat benderanya, tim merah atau tim biru. Nah, ada banyak ya referee-nya. Nah, di samping itu bisa diberikan.
ya. Nah, ini untuk lapangan pertandingan pencak silat ya. Untuk kelas 10 materi pencak silatnya sampai di sini dulu. Mungkin nanti bisa dilanjutkan di materi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.